Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilzan Afifah dengan NIM 86060297. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar pendidikan menurut King Hajar Dewantara. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau penopang utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar ini menjadi pedoman agar pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik. Pendidikan menurut King Hajar Dewantara adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Secara sederhana, gagasan beliau tentang pendidikan bisa dipahami melalui beberapa pokok penting. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan bukan paksaan. Pendidikan tidak sekedar memberi ilmu, tetapi menuntut perkembangan anak sesuai potensi dan kodratnya. Guru berperan sebagai pembimbing, bukan pengusaha. Yang kedua, berpusat pada anak atau student kan. Anak memiliki potensi, minat, dan bakat masing-masing. Pendidikan harus menghargai keunikan itu, bukan menyeragamkan. Yang ketiga, mengembangkan budi pekerti. Tujuan pendidikan bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter moral, etika, dan kepribadian. Yang keempat, trip pusat pendidikan. Menurut King Hajar Dewantara, pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, semboyan pendidikan. Beliau terkenal dengan 3 prinsip, yaitu yang pertama, ing arso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, ing matyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir, tutwuri hendayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidikan King Hajar Dewantara itu adalah usaha memanusiakan manusia, membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, berkarakter, mampu hidup bahagia dalam masyarakat. King Hajar Dewantara itu adalah tokoh pelopor pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama asli adalah Raden Suyuwardi Sudjaningrat. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan sangat berjasa dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. King Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang dinamakan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai tempat pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan, terutama rakyat pribumi yang saat itu mendapatkan pendidikan. Karena jasanya di bidang pendidikan, tanggal lahir beliau yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Kira-kira segitu saja yang saya jelaskan tentang siapa itu King Hajar Dewantara. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Merah digital saat ini prinsip-prinsip tersebut telah relevan. Namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Misalnya dalam pembelajaran daring, banyak siswa lebih fokus pada media sosial dibandingkan materi pembelajaran. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menyebabkan penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme atau penyebaran informasi yang tidak benar. Di sisi lain, guru juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga pembimbing karakter di tengah perkembangan digital yang sangat cepat. Contohnya, guru dapat menerapkan prinsip eng arso sung tulodo dengan memberikan contoh penggunaan media sosial yang bijak. Kemudian prinsip ing matya mangun karso dapat diterapkan dengan membuat pembelajaran interaktif agar siswa lebih aktif dan semangat belajar.
Sedangkan Tutwuri Handayani dapat dilakukan dengan memberi ruang kepada siswa untuk berpikir kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan tugas. Menurut saya, pilar pendidikan dari King Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional. Saat ini, pendidikan tidak cukup hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis agar peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman digital. Saya kira segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang makna, pilar, dan prinsip dasar pendidikan menurut King Hajar Dewantara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.